Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdul Dahir Lukman dengan NIM 065202210192. Hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian dengan judul peran media sosial dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, latar belakang. Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan teknologi semakin berkembang pesat dan canggih, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak generasi muda hingga tua yang lebih menggunakan teknologi, khususnya yang erat kaitannya dengan internet seperti media sosial. Fenomena bisnis online menjadi gambaran akan pentingnya peranan media sosial untuk digunakan sebagai komunikasi suatu bisnis, sehingga tujuan dalam mengembangkan bisnis dapat tercapai. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial. Yang kedua, apa tujuan media sosial untuk bisnis. Dan yang ketiga, sejauh mana media sosial dapat memfasilitasi pengenalan produk bisa menciptakan konsumen. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, terdapat 2 bentuk dasar komunikasi dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan cara menyampaikan informasi kepada penerima dalam bentuk tertulis maupun lisan dalam suatu bisnis. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan sebuah komunikasi yang bentuknya menyampaikan informasi melalui bahasa tubuh atau gerakan-gerakan lainnya. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, komponen komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Komponen-komponen utama dari komunikasi bisnis melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, umpan balik, konteks, dan hambatan. Saya akan menjelaskan 2. Yang pertama itu pengirim adalah pihak yang mengisi pesan atau informasi. Pengirim harus memahami audiensnya dan menyusun pesan dengan jelas. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi atau ide yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan harus jelas, terstruktur, dan relevan untuk mencapai tujuan komunikasi. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara online. Ini mencakup berbagai situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan bertukar konten multimedia, berpartisipasi dalam jaring sosial, serta berkomunikasi secara virtual. Fungsi media sosial, yaitu media sosial dapat memberikan kesempatan bagi pebisnis agar dapat berinteraksi lebih intens dengan konsumen. Media sosial menyediakan konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial, berbagai para bisnis dapat mengetahui lebih jauh kebiasaan dari konsumen yang ditargetkan, dapat melakukan suatu komunikasi secara personal, serta dapat membangun sebuah interest yang lebih dalam bagi konsumennya tersebut. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu jejaring sosial umum seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua, berbagi foto dan video, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Snapchat. Yang ketiga, berbagi video, YouTube, TikTok, dan Snack Video. Yang keempat, berbagi musik, Spotify, Joox, dan YouTube Musik. Selanjutnya, dampak positif media sosial. Yang pertama itu dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat bagi pengguna. Informasi bisa didapatkan dari media sosial seperti informasi mengenai perguruan tinggi hingga informasi mengenai lowongan kerja. Yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengguna. Kini terdapat banyak akun media sosial yang menyediakan pengetahuan dan wawasan yang menarik. Selanjutnya, keberhasilan komunikasi bisnis. Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Hasil studi tentang perilaku bisnis di kalangan eksekutif menunjukkan fakta bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan unsur pokok di antara berbagai faktor personal yang diperlukan untuk mempromosikan manajemen organisasi atau mengatasi konflik manajemen. Dengan kata lain, kemampuan berkomunikasi efektif sekaligus juga merupakan salah satu ciri mutu sumber daya karyawan.
Tiga hal penting agar komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama, mampu membuat pesan dipahami. Yang kedua, harus memahami pesan yang diharapkan yang dikirim kepada Anda. Yang ketiga, kendali atas proses komunikasi harus diterapkan. Hubungan media sosial dengan pengembangan bisnis. Jones, Borkman, dan Ulusov tahun 2015 mengatakan bahwa penggunaan media sosial bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan kesadaran, hubungan dengan konsumen, dan peningkatan kemampuan untuk menjangkau konsumen dalam skala yang lebih luas. Selain itu, media sosial dapat meningkatkan jumlah konsumen baru dalam suatu bisnis, serta dapat mempromosikan bisnis lokal sehingga dapat memberikan peningkatan citra bisnis di berbagai kawasan. Melihat penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa media sosial memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Baik, yang ketiga, penutup, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah media sosial memiliki peranan yang signifikan mengembangkan bisnis pada era digital. Pertama, melalui platform ini, bisnis dapat secara langsung berinteraksi dengan pelanggan, meningkatkan keterlibatan dan merespon umpan balik secara tepat. Hal ini memungkinkan adanya hubungan yang lebih personal dan kuat antara bisnis dan konsumen. Kedua, media sosial menjadi sarana efektif meningkatkan visibilitas dengan memanfaatkan berbagai jenis konten seperti gambar, video, dan tulisan. Bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan menarik perhatian target audiens. Strategi kreatif dalam konten dapat menciptakan daya tarik yang lebih besar dan membedakan merek dari pesaing. Ketiga, media sosial memberikan platform ideal untuk strategi pemasaran digital. Iklan berbayar dan kampanye organik dapat dirancang sesuai dengan karakteristik demografis dan perilaku pengguna. Analisis data yang diperoleh dari media sosial juga memungkinkan perusahaan untuk menyempurnakan strategi pemasaran mereka dengan memahami tren dan preferensi konsumen. Keempat, kehadiran bisnis di berbagai platform media sosial memungkinkan mereka untuk membangun komunitas online. Komunitas ini dapat menjadi sumber dukungan, umpan balik, dan penggemar setia yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauan mereka. Dengan memahami dan mengoptimalkan peran media sosial ini, bisnis dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan yang besar di era digital ini. Baik, itu tadi hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.